Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan di pagi hari yang cerah ini, kita boleh ada di tempat ini. Mari kita mau satukan hati, kita bawa syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk semua rahmat yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Ini kami umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami hadir di hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap syukur, untuk beribadah Tuhan dan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan perwujudan kasih kami Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru Tuhan, kesegaran yang baru Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara Tuhan. Terima kasih Yesus, dan mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau panggil namanya, kita mau sembah Dia. Bapa di surga, mulia nama-Mu.
Korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Bapa di surga, mulia nama-Mu, ajaib dan benar, sempurna karya-Mu. Kau menerima diriku apa adanya, dengan apa kan ku balas cinta-Mu. Ku menyembah-Mu dengan hati yang rindu menyenangkan-Mu, bukan dengan emas, perak dan permata. Ku datang untuk menyembah. Ku menyembah-Mu, bawa hidupku sebagai persembahanku. Korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu dengan hati yang rindu menyenangkan-Mu, bukan dengan emas, perak dan permata. Ku datang untuk menyembah. Ku menyembah-Mu, bawa hidupku sebagai persembahanku. Korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Mari jemaat angkat suara-Mu, katakan. Ku menyembah-Mu dengan hati yang rindu menyenangkan-Mu, bukan dengan emas, perak dan permata. Ku datang untuk menyembah. Ku menyembah-Mu, bawa hidupku sebagai persembahanku. Korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu.
Mari mengucap syukur. Mari angkat imanmu untuk kita terus bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan terus pegang kendali. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita terus bersyukur. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. We worship you. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita mau bangkit berdiri. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari lebih lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu,
keluar dari hatimu katakan. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar Terima kasih Tuhan, sungguh namamu yang besar dan sungguh termulia Tuhan. Dan Engkau pribadi yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Yesus yang kami puja. Terima kasih Bapa, ini umatmu yang Kau kasih. Kami mau bersuka cita sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa mau bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan sebab Dia baik. Amin. Yesus sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. cepat sendiri katakan Allah sumber Kuatku, Say. Allah sumber kuatku, Allah sumber
selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. katakan, Selamanya, selamanya. Amin. Siapa percaya Tuhan sumber kekuatan kita? Amin. Mari berikan jabat tangan kanan kiri, katakan shalom. Puji nama Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari menari untuk Tuhan. Amin. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan, Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? sekali lagi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan, Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. sekali lagi katakan. Dengan gambus dan kecapi, Mari apa? mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan, Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat
Sekali lagi cepat angkat suaramu katakan. Dengan gambus dan kecapi, Katakan. mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, Bernyanyilah. bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Siapa umat Tuhan yang telah dimenangkan? Amin. Kita semua adalah umat Tuhan yang telah dimenangkan. Biarlah kemenangan itu tetap jadi milik kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan di dalam kesatuan yang daripada Tuhan. Amin. Katakan. Oh, betapa indahnya Katakan. dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi katakan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala harum yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, Amin. agar berkat-berkat dicurahkan, Kehidupan. kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan. Mari berkati, katakan. Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Mari jemaat sendiri katakan. Bau rapa. Bau raba di kepala, Amin. yang kejangku dan banyak, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan. Amin. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita mau serukan. Oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan. Oh betapa indahnya. Amin. Siapa diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Amin. Kita umat yang diberkati dan berkemenangan. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melihatnya sebagai iman dalam kita. Amin. Biarlah hidup kita terus terhubung dengan Tuhan sebagai sumber satu-satunya dalam hidup kita. Agar semua yang telah Tuhan janjikan itu tetap jadi bagian kita. Namun lebih dari itu, biarlah karena pribadinya kita boleh ada di tempat ini dan kita boleh mengikut Tuhan. Amin. Mari kita mau naikkan syukur kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari kita mau katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku,
melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Allah. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dari sebelah sendiri katakan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yes Lord, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. mari kita bangkit berdiri bersama, katakan, Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, ku terhubung, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, katakan, minta hubungan yang terbaik selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Jikalau pagi hari ini kami boleh, Kau beri kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Kau masih memberikan nafas kehidupan buat kami dan segala sesuatunya yang masih Kau pinjamkan untuk kami.
Semua adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya kehidupan kami hari ini lebih baik dari kemarin Tuhan. Dan juga saat ini kami akan diterangi oleh firman-Mu sebagai makanan dari rohani kami. Supaya kami boleh bertumbuh di dalam kedewasaan rohani kami untuk mencapai pada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, kuduskan tempat ini. Kau beracara seluruhnya, Engkau yang mengendalikan semuanya dan Engkau yang akan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyambut firman bersama saya dengan katakan amin. Terima kasih buat apa musik, singer. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Terlebih kita semua yang telah mengikuti retreat ya pada tanggal 5, 6 tempo hari ya. Ada sukacita, ada kesatuan, ada semangat yang baru. Roh kita selalu menyala-nyala dan kami percaya bahwa bukan hanya di dalam retreat saja, tapi sampai pada kesudahnya roh kita harus terus menyala. Yang setuju roh kita menyala, beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 7. Ayo kita mau baca bersama, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk itu kita mau saling bersautan. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 terlebih dahulu. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. 2. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik aku akan ikut. 4. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air itu. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Bersama-sama, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali, terima kasih. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang di sini perikopnya adalah kapak timbul mengapung. Dan saya beri judul adalah mengambil alih yang tidak bisa menjadi bisa. Saudara, ya. Nah, kisah daripada kapak timbul yang mengapung ini adalah kisah daripada Elisa, ya. Nabi Elisa beserta rombongan nabi-nabi, ya. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, ya. Cobalah lihat, tempat tinggal kami dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Nah, ternyata yang mengikuti daripada Elisa ini adalah serombongan nabi-nabi. Yang dimana semakin hari mungkin semakin banyak rombongannya itu sehingga tempatnya sudah sesak. Dan ketika tempatnya sudah sesak, mereka berinisiatif untuk membangun tempat yang lebih luas lagi. Nah, saudara, pada waktu mereka mengajukan permohonan ini kepada Elisa,
mari kita akan membangun tempat yang lebih besar lagi. Dan supaya Elisa juga ikut beserta dengan kami. Nah ini saudaraku, walaupun mereka juga seorang nabi, rombongan nabi-nabi, tapi dia juga menghormati Elisa sebagai pemimpinnya, sebagai ketua dari rombongan nabi-nabi itu, dan Elisa diikut sertakan untuk ambil bagian di dalam memperluas bangunan itu, saudara. Nah, ketika mereka pergi bersama-sama, ternyata mereka ada ke Sungai Yordan, ya. Ke Sungai Yordan. Ayat 2, baiklah kami pergi ke Sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, ya wes, pergilah. Ya silakan, ya. Nah ini ayat yang ketiga, ya. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Ini jawab Elisa, ya, ikut peran serta. Maka ayat yang keempat, ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di Sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Nah, ketika ada di seberang Sungai Yordan, dia menebang pohon-pohon. Terjadilah ketika itu ada seseorang yang menjatuhkan mata kapaknya ke dalam air, mencelat, ya. Waktu memotong pohon mungkin terlalu keras atau mungkin enggak seberapa rapat, ya, kapaknya itu mencelat ke air, saudara, ya. Kalau zaman dulu nggak ada cinsau, nggak ada geraji elektrik, ya, tapi yang ada kapak harus ditebang. Nah, ketika kapak itu jatuh mencelat ke air, kira-kira kapak itu jatuh ke dasar atau mengapung, saudara? Ke dasar, langsung ambles karena berat bedanya itu lebih berat daripada air. Jadi kapak itu terjatuh. Nah, ketika kapak itu terjatuh, saudara, apa yang terjadi? Ya, ayat yang ke-5 saya bacakan. Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia. Nah, saudara, ketika ada masalah, kapak ini jatuh mencelat ke dalam air, maka orang ini panik banget, berteriak-teriak. Mungkin, kapakku ambles, kapakku ceblok nyang kali, gak iso balik ki piye ki, padahal iku silekan lo. Nah, saudara, begitu paniknya, saudara, orang ini, ya. Begitu pula kita, saudara, kalau kita ada masalah, kita panik terlebih dulu, kita berteriak-teriak ke sana ke sini, atau kita menyalahkan orang lain gara-gara kamu, ya toh, saudara. Tetapi bagaimana jawabnya Elia? Tetapi berkatalah abdi Allah, yaitu Elia ini. Dia tanya, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dan dibuatnya. Kapak itu dibuatnya. Nah, saudara, jadi jawabnya Elisa, tenang aja, di toh. Tibone di mencelate yang di situ. Nah, apa yang diperbuat Elisa? Dia mengambil kayu dan dilemparkannya di air itu, di mana kapak itu jatuh. Itu secara manusia gak mungkin, ya saudara. Tapi kita percaya
kayu itu lambang salib, saudara. Lambang daripada Kristus sendiri. Itu dilemparkan di situ, artinya apa? Walaupun di sana sini tidak bisa menolong, saudara. Nggak ada jalan yang terbuka. Tetapi di dalam Yesus pasti ada jalan terbuka. Amin. Itu saudara. Ya, percaya saudara. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, apapun yang kehilangan itu, baik kita kehilangan keluarga, kehilangan posisi, kehilangan berkat, kehilangan kesehatan, kehilangan uang, kehilangan kesempatan dan apapun kehilangan kita secara jasmani, kita nggak usah panik, saudara. Ya, nggak usah kita teriak-teriak sana sini, bingung sana sini, ya. Tapi kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan. Solusinya, bagaimana kita harus bisa tetap tenang, bagaimana kita akan bisa mengambil segala sesuatu yang hilang itu bisa kembali. Yang pertama jawabannya, ya, yaitu kita harus mempercayai janji-janji Tuhan lebih dari segalanya. Yang pertama adalah mempercayai janji-janji Tuhan lebih dari segalanya. Kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kita baca yang keras, saudara, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. 2, 3, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang percaya katakan amin. Nah ini loh, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali lagi dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kita ketika kita menghadapi segala masalah, apapun yang boleh hilang di dalam kehidupan kita secara jasmani, ya, yang terutama kita harus mempercayai firman Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Ya, segala sesuatunya boleh hilang, segala sesuatunya boleh meninggalkan kita, baik teman baik pun bisa meninggalkan kita, suami, anak, cucu, menantu, saatnya kita akan ditinggalkan ketika kita dipanggil Tuhan secara pribadi. Semuanya bisa kehilangan, saudara. Tetapi kita jangan panik. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Ya, iya itu. Percaya firman Tuhan lebih dari segalanya. Masalahnya ketika kita menghadapi segala sesuatu yang rasanya mencekam, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang terjadi kita sudah rasanya bingung. Ya, rasanya kita sudah kecut, rasanya kita harus bisa tawar hati. Rasanya kita sudah gak ada pengharapan lagi. Tapi ingat, kita masih mempunyai satu pengharapan. Di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Amin. Benar saudara. Walaupun kelihatan secara mata jasmani gak mungkin. Wong kapak iku wesi kejegur kali ya wis ilang. Mau ngobok-ngobok. Lah kapak itu masih masuk ke dalam lumpur sudah tidak kelihatan. Angel secara manusia. Tidak bisa dinalar saudara. Tetapi di dalam Tuhan yang tidak bisa dinalar itu. Dalam Tuhan yang tidak mungkin itu.
bisa mungkin. Amin. Ya. Itu benar-benar terjadi firman Tuhan ini. Ya. Dan akhirnya Elisa dia tidak mengutus orang untuk berenang, menyelam, mencari, tidak. Hanya sebatang kayu dilemparkan di mana kapak itu tenggelam. Dan akhirnya kapak itu bisa timbul. Luar biasa mujizat Tuhan. Kalau kita mempercayai firman Tuhan di atas segala-galanya, kita akan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan melihat, kita akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Benar sudah. Yang sakit sudah parah, yang tidak mungkin tidak bisa diobati lagi. Percayalah sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan kita akan mengalami mujizat Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu kesaksian, ada orang ini sudah punya sakit kanker ya. Sudah dibawa ke Pineng, sudah stadium 4 saudara. Dia sudah tidak punya pengharapan lagi. Tetapi ketika dia didoakan, dia disupport, dia dikasih semangat kembali. Percayalah di dalam Yesus ada kesembuhan. Percayalah di dalam Yesus ada pemulihan. Percayalah bilur-bilur Yesus membawa kesembuhan. Amin. Dia terus katakan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, aku sudah dipulihkan. Ternyata orang ini benar-benar sembuh saudara. Dan ketika dia punya nasar, Tuhan kalau engkau menyembuhkan aku akan memakai hidupku untuk melayani engkau sampai akhir hidupku. Dan ternyata orang ini pulang, dia melayani Tuhan. Dia bukan hanya melayani secara kekuatan tenaga, tapi dia juga melayani dengan cara berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan itu untuk disalurkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saat ini dia menjadi wakil gembala, ya, wakil gembala. Ada di Solo orangnya. Karena saya selalu dengar kesaksian-kesaksian itu dari Radio El Shaddai saudara. Jadi benar-benar menguatkan iman kita. Benar-benar membangkitkan iman yang lemah. Benar-benar kita berharap kepada Tuhan yang tidak akan sia-sia. Dan pasti digenapi janjinya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kita juga akan melihat satu ayat. Roma 9 ayat 28. Roma 9 ayat 28. Kita baca sama-sama yang keras 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Gimana? Sempurna dan segera. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Tidak berlambat-lambat. Tidak ditunda-tunda. Tapi segera dilakukan oleh Tuhan. Ya, sekarang satu ayat lagi. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Ini masih tentang firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 10. Kita baca 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau, yang mengasihani aku. Katakan, yang mengasihi engkau dan mengasihani aku. Tunjuk sama teman-teman yang di sampingmu. Yang mengasihi engkau juga mengasihi aku. Ayo tunjuk. Nah ya.
dan mengasihi aku. Katakan amin. Nah, kan ada lagunya ya. Pemain musiknya mana ini? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak. Loh. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah yang mengasihiku. Amin. Ya, ayo saya ajak supaya kita bangkit berdiri nyanyi ini. Ayo, singer, leader. Nanti kalau nggak standby di sini kok bayarannya dikurangi ya. Ayo kita bergairah pagi hari ini. Kita percaya firman Tuhan tidak akan bergoyang, tidak akan berpanjang. Ayo. Biarpun gunung-gunung Beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Jemaat ajak saudara musik. Tak akan beranjak, ayo. Tak akan. Ayo gini. Bergoyang. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Demikian. Yang lebih keras lagi. Tak akan Ayo. beranjak, tak akan bergoyang. Sip. Tak akan Beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Sekali lagi dari awal. Gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan. akan beranjak dariku. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ayo lompat ya saudara. Tak akan beranjak. Firman Tuhan Yang mengasihi. demikianlah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Jemaat demikianlah. Demikianlah firman Tuhan. Yang siap mengasihi siapa? Katakan yang mengasihiku. Yang mengasihiku. Haleluya. Sorak-soraknya silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan ya. Nah yang pertama kita walaupun bumi beranjak. Ya bukit belum. Bergoyang. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kan ada lagu. Biar bumi. Ayo lagi. Ayo. Hari ini tak jak senang-senang saudara ya. Supaya yang kaku-kaku nanti pulang bisa lemes saudara. Lemes apa? Lemes otot-ototnya ya. Yuk. Biar bumi.
bumi pun ya bisa bergoyang. Bumi pun bisa kita merasakan ada gempa, ada tsunami, ada badai, ada banjir bandang tahu-tahu datang di Bali tempo hari saudara ya. Kita nggak ngerti ada angin puting beliung ya. Tapi saudara percaya bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin ya. Ayo. Kayak dangdut. Ayo, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya Pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. bulan tidak percaya lagi, Langit akan bergoncang. langit akan bergoncang, Matahari tak bersinar lagi. matahari tidak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus Tetapi Yesusku tak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Semua yang Semua yang difirmannya difirmannya, pasti akan digenapi. semua yang difirmannya. Aku cinta Yesus. Amin. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta. Yesus cinta kamu. Kamu. Beri sorak-sorai yang mulia, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Walaupun bumi bergoncang, matahari tidak bersinar lagi, ya. Apapun badai boleh datang, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin, puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Jadi ketika kita akan mengambil sesuatu yang sudah hilang, yang sudah diambil oleh iblis, maka resep yang pertama, percaya firman Tuhan lebih dari segalanya. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan dikerjakan dengan sempurna dan dengan secepatnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua sekarang, yang kedua resepnya apa ya? Bagaimana jawaban untuk bisa mengambil alih semua yang terhilang, yaitu mengubah paradigma atau pikiran kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mengubah pikiran, paradigma kita menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Ya, Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a, 23. Yang A aja ya. Sebab 23, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Disambung Ayub 3 ayat 25. Ayub 23, Ayub 3 ayat 25.
Yuk kita baca 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah saudara, maka kalau kita ketakutan, kita khawatir ya, kita cemas ya, apa yang menjadi masalah kita, kita akan down, kita akan lemah iman kita. Tetapi kita, apa yang kita katakan yang positif itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu berkata-katalah yang positif. Ya, jangan berkata yang negatif. Mosok iso alah ngono. Aku iki lho wong cilik, aku lho kamu lo cilik, aku gak iso popo, aku iki lho gak duwe. Nah, saudara jangan melemahkan. Jangan terus mengecilkan, ya. Janji Tuhan itu besar. Janji Tuhan itu dahsyat bagi kita. Rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan, katakan rancangan Tuhan yang terbaik bagiku. Nah ini, jadi kalau rancangan Tuhan yang terbaik bagiku, maka ayo kita ubah pikiran kita. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang gak iso menjadi iso ra iso. Iso ra iso? Kudu iso. Bersama Yesus beres kabeh. Kok sing jawab sing ngarep tok ya? Sing mburi gak ya? Bersama Yesus kurang. Bersama Yesus amin. Ya, beres kabeh. Ya, pikiran kita jangan yang negatif. Mosok iso, gak mungkin. Ya, tapi di dalam Tuhan yang tidak mungkin dibuat menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Ya, ayo perkatakan itu. Ya, seperti waktu saya mau berangkat ke retreat itu hari Kamis sore. Itu saya langsung flu, demam. Tahu-tahu ini ingus saya tuh melar itu air saudara. Tes gitu. Bukan umbel tapi air gitu. Dan demam. Terus Cen bilang, loh mah kayak gitu kok mau ikut ah. Oh hari ini aku sakit tapi besok aku sembuh. Amin. Kayak kulit juga, digluk. Dina iki lara aku mancal tetep, aku bisa mancal sampai tekonggon. Amin kulit. Iya, jangan dibatasi. Aku lho gak kuat adem, aku lho gak kuat gini, aku lho loro. Lah loro terus loh. Iya toh, ayo nanti FA, Bu saya pusing, saya demam, saya pilek, saya flu. Loh. Dasku ngeluh, cekot-cekot, terus ngeluh. Pada waktu itu boleh ngeluh, boleh cekot-cekot, boleh encok kumat, boleh dengkule kotean, saudara. Tetapi sebentar lagi Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Haleluya. Iya itu berkatakan, ojo dibatasi, ya. Aku ketokane sesok gak lunga, sesok lho wis dibatasi. Gak lunga. Lah piye awakku saiki cekot-cekot kabeh, semremeng gak enak atiku gelisah galau. Ya. Jangan, ada Yesus, ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Amin. Ya, saya siap, saya berangkat. Walaupun hari ini saya sakit, tapi besok saya sudah sembuh. Amin. Amin. Iya, jangan batasi ya. Saudara. Jadi yang kedua, kita mengubah pikiran kita, paradigma kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga orang yang mandul pun bisa bersorak-sorai. Lucu ya, orang mandul kok harus bersorak-sorai ya saudara. Oh gak duwe anak, lho gue mandul. Coba kita lihat di dalam Yesaya 54 ayat 1.
Yesaya 54 ayat 1. Ayo, udah kita baca 2, 3. Bersorak-soralah hai apa? Si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Positif toh. Walaupun mandul. Mandul bukan secara kita nggak melahirkan anak. Mandul secara apa? Di dalam bisnis kita mandul. Di dalam pekerjaan, apapun keuangan kita mandul. Tetapi berkatalah, bersorak-soraklah, ya, bergembiralah. Karena ketika kita bersorak-sorai, kita bergembiralah. Apa yang engkau inginkan akan diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Itu ada di dalam Mazmur 37, coba ya. Mazmur 37 ayat yang ke-2. Kalau enggak salah. Oh bukan, ayat 4. Ayat 4. Nah ini. Ayo kita baca 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, hatiku. Amin. Aminnya mak telu. Ya, dan bergembiralah karena Tuhan. Janjinya tidak pernah gagal. Firman-Nya ya dan amin. Maka Tuhan akan memberikan kepadaku apa yang diinginkan hatiku. Coba kita baca. Kumunya gantiku. Ya. 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadaku apa yang diinginkan hatiku. Amin katanya Pak Agus. Amin katanya. Nggak amin. Jadi saking mantepnya jadi amin gitu ya. Puji nama Tuhan. Jadi kuncinya bergembira, ya, bersorak-sorai. Ojo terus meleru, terus sedih terus ya, terus pikiran. Aku susah ini, aku piye to pikiran terus. Nah, pikiran terus penyakitnya akan teko, saudara. Ya, tapi bergembira, bersukacita, bersorak-sorai. Firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Pilih bersorak-sorai bergembira atau pilih sedih? Sorak-sorai bergembira, ya, benar? Nah itu wong lagu apa namanya? Lagu dunia aja juga katakan sorak-sorai bergembira semua. Ya, itu aja mengajarkan gitu kok. Nah kita di dalam Tuhan sorak-sorai bergembira. Raut wajah kita wajah yang semringah. Wajah yang sukacita. Ya toh, walaupun umur sudah 70, 80. Ketok kayak umur 40 saudara. Amin. Iya saudara, karena apa? Kuncinya kita selalu bergembira. Selalu bersuka cita. Itu firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Tetap berdoa. Ketiga, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang digendaki oleh Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa. Ku katakan sekali lagi bersukacitalah. Tepukan sebelahmu, bersukacita. Ayo tepuk, ayo, ingat, ya, yang pinggirnya tidak ada gandengannya, yang belakangnya tepuk depannya. Amin, bersukacitalah. Coba orang yang meleruk, gitu, sedih, sok ketawa enggak bisa. Sama orang yang senyum, bersukacita itu nyeneng nondi, kira-kira.
Nyenang nondi. Senang senyum toh ya. Tapi kebanyakan kadang-kadang kita berpapasan itu. Duh, gitu loh saudara. Kenapa sih? Kasih senyum yang paling cantik, yang paling manis, yang paling ganteng, yang paling hebat. Ya toh? Ayo kita tersenyum. Tersenyum itu membuat kita muda. Di sini siapa yang mau awet muda? Semua awet muda yang mau ya? Ayo tersenyum yuk, bilang. Tersenyum yuk. Nah, tersenyum yuk. Nah, gitu ya toh. Perlihatkan gigimu yang putih karena sudah disikat dengan Pepsodent. Ya, puji nama Tuhan. Ayo, jadi ini yang kedua ya. Cepat sekali. Ayo yang ketiga. Jangan batasi kuasa Allah. Coba kita lihat Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama yang keras 2, 3. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan roh Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kecantikan kita. Bukan karena kebisaan kita. Tetapi karena roh Tuhan ada di dalam kita semuanya. Amin. Yang membuat kita bisa maju terus. Semangat terus. Tidak pernah gagal. Karena roh Tuhan. Amin. Ya, bukan kekuatan kita sebetulnya. Aku bisa semuanya. Aku sukses untuk semuanya ini. Bukan kekuatanku. Bukan aku bisa. Tapi karena roh Tuhan yang memberikan hikmat kepadaku. Sehingga Zerubabel, ini firman kepada Tuhan. Zerubabel mengatakan bahwa bukan keperkasaanmu, bukan kekuatanmu, melainkan roh Tuhan ada di dalam kamu. Amin. Nah, bagaimana kita terus bisa menghadirkan roh Tuhan dalam hidupan kita? Yaitu kita harus apa? Terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, melekat kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, mencari Tuhan dengan setia sampai akhir. Dan kita harus apa? Juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di meja ini, mimbar ini, tetapi melayani, mendoakan, saling kita mempedulikan, ya, kita juga menjadi berkat. Ya, di tempat ini ada beberapa ibu yang sudah bertahun-tahun terus menerus untuk memberkati makanan secara jasmani, nasi bungkus atau nasi kotak untuk jemaat yang di luar kota. Khususnya hanya sore, kalau pagi kita enggak menyediakan, saudara. Nah, ibu-ibu ini, keluarga ini diberkati Tuhan luar biasa. Dan mereka tidak patah semangat. Mereka tidak akan pernah undur, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak ngomel, tetapi mereka dengan daya ingatnya. Oh, aku minggu pertama, oh aku minggu kedua, oh aku minggu ketiga, minggu keempat, dan ada yang minggu kelima kalau pas ada bulan itu minggu kelima. Mereka sudah menyiapkan makanan untuk orang-orang, baik pemain musik, baik orang-orang yang di dikir, yang di mamer, Bancar, Tambak Boyo, ya, itu disiapkan semuanya dengan penuh sukacita. Tuhan yang akan memberkati dengan berkat yang kelimpahan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ini yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kalau kita akan mengambil alih semua yang hilang, yang pertama tadi apa? Ayo. Iya, kok Pak Gembala tok sing anu. Yang lain gak mencatat sih. Yang pertama tadi apa? Mempercayai janji-janji Tuhan. Yang kedua apa? Mengubah paradigma, yaitu pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan batasi kuasa Tuhan, karena semuanya yang kita dapati, semua yang kita peroleh itu dari Tuhan
oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Roma 11 ayat 36 coba. Yuk kita baca. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang ada pada kita itu cuma pinjaman, saudara. Nanti akan kita kembalikan kembali kepada pemiliknya. Ketika kita dipanggil Tuhan, waktunya sudah habis, maka semuanya akan kembali dikembalikan. Ya, itu saudara. Karena ini firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Ya, yang sekarang ayat yang ketiga ini tadi, jangan batasi kuasa Tuhan. Ya, karena apa? Kalau kita membatasi kuasa Tuhan, kita akan gagal. Tapi ketika kita pakai kuasa Tuhan, Tuhan sudah menyediakan buat kita semuanya, yaitu apa? Selengkap senjata Allah. Coba kita baca Efesus 6. Ayatnya 10, Efesus 6 ayat 10. Ayo kita baca, 2, 3. Duh, Efesus 6 ayat 10, oh iya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terus sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terus 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu kasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Terus 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17, dan terimalah apa? Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. 18, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Percaya kalau kita dibekali oleh selengkap senjata Allah? Percaya, katakan, aku dibekali selengkap senjata Allah. Kalau kita dibekali selengkap senjata Allah, untuk apa? Tadi mematahkan roh-roh jahat yang ada di udara. Mematahkan kuasa-kuasa kegelapan, ya, mematahkan apalagi ilmu sihir, santet dan sebagainya. Saudara, orang yang percaya kepada Yesus tidak mempan santet. Amin. Katakan, aku orang mempan santet. Katakan sama sebelahnya, iya aku orang mempan santet. Ayo, aku gak mempan santet loh. Nah ya saudara ya, aku punya kuasa dalam nama Yesus. Karena di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, ayo Injil Yohanes 1 ayat 12. 2, 3, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya siapa? Yesus. Sambung Markus 16 ayat 17-18. Markus 16, 17-18. Gampang tau ilingane. Markus 16, 17-18. Yuk kita baca yang keras supaya itu masuk di dalam roh hati kita. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Saudara orang percaya? Tanda-tanda ini akan menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, ini luar biasa Tuhan kalau membekali kita. Ya, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita harus pakai kuasa itu, saudara. Tidak usah kita mencari-cari ke Nyi Roro Kidul, kemana ya. Kita cari di dalam Yesus, semuanya komplit sudah ada. Ya, nah berbahagialah orang yang mencari Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Yang mengerti katakan amin. Ya, nah ini saudara ya luar biasa. Ya, sekarang yang terakhir, yang keempat yaitu jangan jemu-jemu, kita harus berdoa setiap waktu di dalam roh. Ya, jangan jemu-jemu, berdoa setiap waktu di dalam roh. Ya, saudara. Maka kalau itu kita percaya waktu kita diperhadapkan dengan masalah yang sulit, yang pelik gitu ya, yang urgent gitu. Iki aku harus ngomong apa ya? Bahasa roh aja saudara. Berdoa bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Tuhan yang tahu, Roh Kudus yang ngerti. Ya, setan tidak akan ngerti. Ya, ketika kita bahasa roh, ya, itu artinya kita berjaga-jaga senantiasa. Kita berjaga-jaga, kita berdoa sungguh-sungguh. Karena waktunya sudah singkat. Saudara, terus berjaga-jaga. Baik kita di dalam nyetir mobil, di dalam sepeda motor, baik kita mengandari sepeda, baik kita naik becak, baik kita masak, baik kita mandi, baik kita nyapu-nyapu dan sebagainya. Terus kita berdoa dalam roh dan bahasa roh. Ya, karena apa yang kita ucapkan semua tidak ngerti, hanya Tuhan yang ngerti. Dan Tuhan yang akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak hati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi ketika kita mengalami sesuatu yang hilang, kita jangan mudah panik. Jangan mudah kita berteriak-teriak dan apalagi menyalahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Mulakno toh, aku kan wis ngomong toh, kuwi lho. Seringkali kan ada suara-suara seperti itu. Ya saudara, mesti gitu. Intinya untuk menyalahkan kita. Nah saudara, jadi ayo kita mulai. Jangan menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Kenapa ya aku mangkok ngono ya. Mestinya aku gak ngono ya. Mestinya aku gak ngomong ngono loh. Akhirnya sekarang malah seperti ini. Nah seperti itu. Nah kemarin waktu saya melayani di LP, saya tanya kesaksian anak-anak binaan di sana, kamu gimana? Di dalam ruanganmu kamu sudah bersaksi belum bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau kamu belum bersaksi mengatakan firman Tuhan, hendaklah engkau mengatur hidupmu, memanage hidupmu untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Sekarang contoh. Kalau kamu ditanya, kenapa sih kamu kok bisa masuk sini? Ya dikorbankan. Loh, berarti kan nyalahne wong liya toh.
Ya aku gara-gara itu aku masuk sini. Itu salah. Saya bilang gitu. Itu secara duniawi kamu mau gitu betul. Memang kamu diperbankan. Tapi ketika kamu ingin menjadi kesaksian bagi semua orang. Kamu harus katakan semua rencana Tuhan yang terbaik buat aku. Karena kalau aku tidak masuk di sini, aku di luar malah lebih parah lagi. Tuhan baik. Nah itu saya katakan seperti itu. Itu sudah menjadi kesaksian. Oh ngono yo, wong Kristen kan begitu. Ya, jangan kata ya dikorbankanlah. Nah, kamu tidak bisa menjadi kesaksian. Setelah mereka saya beritahu, mereka mengerti ya supaya mereka juga menjadi kesaksian di dalam lapas itu dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, Saudara, ketika kita mengalami mempercayai firman Tuhan lebih dari segalanya, kita akan melihat bahwa contoh daripada seorang perempuan Sunem, ya, enggak usah dibaca, nanti dibaca di rumah aja. Perempuan Sunem itu ada di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 18, 19, 20 dan seterusnya nanti saudara baca ya. Perempuan Sunem itu dia melayani Tuhan, ya, tidak usah disuruh. Dia menyediakan tempat rumahnya untuk dipakai sama Elisa. Supaya ketika dia datang ke kotanya, dia bisa bermalam di tempat itu, diberi kamar, diberi meja, diberi tempat tidur, diberi lampu dan sebagainya. Komplit saudara, juga dikasih makan dan sebagainya. Nah tapi ternyata ditanya sama Elisa, aku gak enak yo. Aku diperlakukan seperti ini, disambut seperti ini. Apa toh sak tenane sing kekurangan pada dia. Dia kan juga kaya. Terus Gehazi bilang gini, oh dia enggak punya anak. Ya, dia enggak punya anak. Suaminya sudah tua, dia enggak punya anak. Oh gitu. Terus akhirnya perempuan Sunem dipanggil sama Elisa. Ibu, tahun depan kamu akan menggendong anak. Jangan sia-sialah mengatakan seperti itu. Masa mungkin aku sudah seperti ini, udah tua, masa bisa memiliki anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setelah itu benar tahun depan dia punya anak. Dan ketika pada suatu hari anaknya ikut ke ladang, tahu-tahu kepalanya sakit saudara. Dan kepalanya sakit itu dia bersama papahnya dan akhirnya digendong sama mamanya, dipanggil digendong sama mamanya. Di dalam gendongan itu anaknya meninggal. Setelah anaknya meninggal dibawa pulang, dia tidak bengok-bengok, dia tidak berteriak, dia tidak histeris, ya. Dia tidak panik. Anak itu ditaruh di kamarnya Elisa. Dia langsung berangkat ke pegunungan di tempat Elisa bertempat tinggal. Ketika dia ditanya Elisa, selamatkah anakmu? Selamatkah keluargamu? Dia katakan apa? Selamat. Dia tidak bilang mati, kowe buju iya Pak Elisa. Wong wis ngerti aku gak njaluk anak mbok kei, tapi mbok kei saiki mati. Ndak nyalahkan loh dia. Luar biasa. Dia ndak nyalahkan gara-gara kamu gini. Ndak. Tapi ditanya gimana selamat? Selamat. Padahal anaknya namanya bukan Selamat loh saudara ya. Nggak tahu namanya anaknya siapa. Tapi dia bilang selamat. Keluargamu selamat. Tapi dia tersungkur di kaki Elisa nangis. Terus Elisa bilang gini, Tuhan tidak memberitahukan apa-apa hal ini pada aku. Terus akhirnya dia bercerita dan dia diminta untuk datang ke rumahnya. Elisa mau datang dan akhirnya anak itu didoakan dan sembuh hidup kembali. Yang saya petik dari pelajaran ini, kata-kata perempuan ini, walaupun dalam keadaan mencekam, menderita, menyakitkan, menyedihkan saat itu, dia tetap mengatakan selamat. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Yang sini gak jawab. Bagaimana kabarmu? Kurang banter. Bagaimana kabarmu?
luar biasa. Ya, jangan luar binasa loh ya, luar biasa. Ya, jangan katakan aku susah aku, aduh aku ngeluh dasku cekot-cekot. Mikir no iki durung ban, mikir no iki durung ban, mikir no iki, aduh suambat terus wae saudara. Ya, ayo kita mulai pagi hari ini. Kita akan mau mengambil alih apa yang sudah dicuri iblis. Baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu kekuatan kita, baik itu posisi kita, baik segala sesuatunya yang sudah hilang dari kita, itu akan bisa dikembalikan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita dahsyat. Pemain musik, Tuhan kita dahsyat lagi seget. Tuhan kita dahsyat lagi. Tuhan kita dahsyat. Sama mengepel gini loh ya. Tuhan, saya bilang Tuhan kita, saudara bilang dahsyat. Gitu ya. Yang terakhir, 2, 3. Tuhan kita, Tuhan Yesus, yes. Tuhan memberkati ya. Bersambung sampai bulan depan. Puji nama Tuhan ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayo, keempat hal ini praktekkan, ucapkan ya. Keempat hal ini kita harus mengerti, janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kedua kita harus mengubah paradigma kita, pemikiran kita yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada. Karena firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita adalah saudara bahwa semua bukan kekuatanku, semua bukan kebisaanku, tapi semua adalah karena Tuhan. Ya. Dan juga yang keempat adalah tadi dikatakan bahwa terus berdoa dalam roh. Berjaga-jaga sampai kita dipanggil Tuhan, didapatinya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam kemuliaan yang kekal, yaitu kepada Yerusalem baru. Yang ingin ke Yerusalem baru katakan amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan, puji nama Tuhan.